Salam, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi. Sehat ya Bapak Ibu dan tetap semangat. Mari kita masuk dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan Allah kami, sungguh kami bersyukur, berterima kasih. Tuhan senantiasa beserta di kehidupan kami dan juga senantiasa memberikan berkat di kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini dalam saat teduh, kiranya kami dimampukan untuk kami semakin dapat merasakan, meyakini Tuhan yang beserta di hidup kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sudah sampai sekian bulan, bahkan mungkin juga dalam, kalau kita melihat, membaca pemberitaan-pemberitaan yang ada di media-media, kemungkinan masa ini akan kita hadapi sampai nanti di pergantian tahun. Pemerintah, pihak-pihak terkait dan juga kita terus berjuang. Dan di sekian bulan ini tentu ada banyak hal yang berubah. Baik yang kemudian memang kita upayakan atau juga karena situasi yang memaksa kita akhirnya kemudian merubah banyak hal. Kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi menjadi banyak mengalami perubahan. Ada baiknya memang kita juga di saat seperti ini kita bisa untuk diam sejenak. Bukan berarti kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Ada sebuah gerak memang, yaitu adalah gerak melambat selama kita berada dalam pandemi ini. Mari gerak melambat ini juga kita hayati untuk menjadi sebuah momentum bagi kita agar terus bisa memaknai dan tentunya memampukan kita berjalan di jalan cinta kasih Tuhan. Banyak pitutur-pitutur yang jika kita dengarkan dari masyarakat, dari leluhur kita, di saat situasi yang rumit, di saat kita penuh dengan beban kehidupan, hal yang harusnya kita lakukan adalah untuk bisa diam sejenak. Tetap tenang, tetap teduh. Kita bisa melihat sendiri di kehidupan kita. Ketika situasi sulit, situasi tidak mudah, kita terus-menerus mencemooh atau kita terus-menerus mengomel atau kita terus-menerus menuntut, apa yang terjadi? Kita akan semakin kehabisan energi dan kita akan semakin jauh dari rasa sukacita dan juga kebahagiaan. Situasi yang tidak kalah penting dan gawatnya yang pernah dihadapi oleh bangsa Israel dapat juga kita jadikan sebagai sebuah pembelajaran. Kitab Keluaran pasal 14 ayat yang ke-13 akan saya bacakan secara khusus.
Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14, saya bacakan juga. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Seruan Nabi Musa kepada bangsa, kepada umat saat itu. Lihatlah. Sebagaimana agar kita bisa melihat sesuatu dengan cermat, kita juga perlu untuk bisa tenang, bisa diam. Tapi semakin kita bergerak, apa yang terjadi? Sesuatu yang akan kita lihat juga akan semakin kabur. Waktu itu, saat itu, umat melihat sendiri bagaimana tentara-tentara yang digerakkan oleh Fir'aun mengejar mereka. Kita bisa baca teks ini secara utuh dan kita bisa melihat bagaimana reaksi-reaksi umat saat itu. Mereka yang mengomel, mereka yang komplain, mereka yang mencemooh, atau bahkan mungkin berkata-kata yang tidak pantas kepada Musa dan Harun. Ajakan ini mengajak umat pada saat itu untuk mereka bisa merasakan kembali, menemukan kembali dan meyakini kembali kuat kuasa Allah, penyertaan Allah di kehidupan mereka. Saat ini kalau kita hayati, kita juga bisa merasakan hal yang sama. Pandemi COVID-19 yang belum berakhir, upaya dari pemerintah yang terus-menerus untuk bisa segera membuat vaksin. Protokoler kesehatan yang juga diberikan kepada kita untuk kita bisa jalani, kita penuhi sebagai sebuah upaya untuk menghentikan penyebaran virus ini. Semakin kita tidak mengakui kehidupan kenyataan yang kita hadapi saat ini, itu akan semakin menyulitkan kita. Semakin kita mengomel-omel, semakin kita mencemooh, bahkan menuntut, itu akan semakin melemahkan kita. Ini menurut saya juga sebuah kesempatan bagi kita untuk bisa diam sejenak agar kita bisa menemukan kembali, meyakini kembali cinta kasih Tuhan yang terus dan sangat kuat menuntun dan memelihara hidup kita. Mari kita terima keadaan kenyataan saat ini dalam pemberlakuan hidup yang bersedia untuk melambat. Ya memang banyak hal yang kemudian menjadi lambat dalam berkegiatan, bersekutu, berelasi, bekerja, berstudi, beribadah. Mari kita jadikan ini sebuah kesempatan bagi kita untuk terus bisa menemukan dan meyakini Allah yang menyertai hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan Allah kami berterima kasih, kami bersyukur. Kami mengakui ada saatnya situasi yang kami hadapi begitu menekan, kami tidak mampu. Terima kasih melalui kehidupan yang pernah dialami oleh umat Israel pada saat itu di zamannya Nabi Musa dan Harun. Kami boleh belajar
Bagaimana mereka diajak untuk mensikapi keadaan yang tidak mudah. Berani untuk diam, memasuki penghayatan, menemukan dan meyakini kembali Allah yang akan terus beserta di kehidupan, memberikan berkat dan juga membuat kita berdaya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.